Perang Dunia Kedua dipicu oleh sejumlah faktor kompleks yang berkembang seiring waktu. Salah satunya adalah konsekuensi langsung dari Perang Dunia I dan ketidakpuasan terhadap perjanjian Versailles. Ketidakpuasan ini terutama dirasakan oleh Jerman, yang kehilangan wilayah dan dihadapkan pada pembatasan militer dan pembayaran ganti rugi yang membebani. Ambisi revansisme Adolf Hitler dan Partai Nazi untuk mengembalikan kejayaan Jerman memainkan peran penting dalam memicu konflik. Faktor ekonomi juga berperan, terutama krisis ekonomi global pada tahun 1930-an yang menciptakan ketidakstabilan politik dan meningkatkan dukungan terhadap paham-paham otoriter dan ekstremis di berbagai negara. Kebijakan ekspansionis dan imperialisme Jepang serta ketegangan di Asia Tenggara juga berkontribusi pada pecahnya perang. Ketidakmampuan Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah agresi dan intervensi militer serta sikap apatis beberapa negara Eropa terhadap perluasan kekuasaan rezim Nazi dan fasis di Italia turut memperburuk situasi. Kegagalan diplomasi dan perjanjian non-intervensi dalam konflik sipil Spanyol pada tahun 1930-an juga menjadi pemicu. Sementara fakta Molotov-Ribbentrop antara Jerman dan Uni Soviet menciptakan aliansi yang memperkuat posisi Jerman. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan ketegangan yang tidak terelakkan dan memicu perang global yang melibatkan negara-negara di berbagai benua. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now. Say knowledge. Setelah blok sentral mengalami kekalahan dalam Perang Dunia ke-1, dampaknya terasa secara mendalam bagi negara-negara yang kalah perang seperti Austria-Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Kesepakatan dari perjanjian pasca perang, yaitu perjanjian Versailles, semakin menambah beban bagi mereka yang kalah perang. Beban terbesar diterima oleh Kekaisaran Ottoman, yang akhirnya mengalami perpecahan politik hingga negaranya dibubarkan. Jerman, sebagai salah satu negara kunci blok sentral, juga mengalami kerugian besar. Mereka kehilangan daerah koloni dan sebagian besar wilayahnya, bahkan mengakibatkan pembagian wilayah Jerman menjadi dua bagian. Ketentuan perjanjian Versailles memberlakukan pembatasan yang signifikan pada Jerman. Tentara Jerman dibatasi hingga hanya boleh memiliki 100.000 orang tanpa senjata berat. Mereka juga tidak diperbolehkan memiliki armada tempur dan kekuatan udara yang mumpuni. Selain itu, Jerman dan sekutunya diharuskan bertanggung jawab penuh atas kerugian negara lain dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pasca perang. Tentu hal ini menjadi pukulan berat bagi rakyat Jerman, yang melihat perjanjian tersebut sebagai suatu penghinaan terhadap negara mereka. Di Italia, ketidakpuasan muncul karena negara tersebut tidak mendapatkan semua wilayah yang dijanjikan oleh sekutu, dan mengalami kerugian besar dalam jumlah tewas tentara mereka selama perang, hingga mencapai sekitar 600.000 orang. Di Amerika Serikat, terdapat ketidaksetujuan dari Senat terhadap keinginan Presiden Woodrow Wilson untuk memelihara hubungan damai dengan negara-negara lain tanpa menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Sebagai hasilnya, perjanjian Versailles tidak diratifikasi oleh Amerika Serikat secara utuh. Amerika Serikat juga memilih untuk tidak bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan mempromosikan kerjasama antar bangsa. Pada sisi yang sama, Rusia yang telah menjadi Uni Soviet setelah revolusi Bolshevik pasca Perang Saudara di tahun 1917, juga memilih tidak bergabung sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa. Ketegangan meningkat di negara-negara barat karena kekhawatiran akan penyebaran ideologi komunisme. Pada titik ini, Inggris lebih berfokus dengan wilayah imperium yang cukup luas, di mana mencakup hampir seperempat permukaan bumi dan terbentang dari Afrika hingga ke Asia. Perancis, yang wilayah utaranya terpukul berat pasca Perang Dunia I, justru tidak lagi memiliki sekutu yang kuat dalam usahanya menegakkan perjanjian Versailles, yang dalam prosesnya mengalami penolakan keras dari rakyat Jerman. Sementara dari sisi Jerman sendiri, permasalahan ekonomi semakin meruncing. Nilai hutang yang tinggi serta banyaknya spekulasi terhadap valuasi mata uang mark menyebabkan kejadian hiperinflasi yang mengguncang stabilitas negara. Akibatnya, Jerman terlambat dalam membayar ganti rugi pasca perang. Menanggapi situasi ini, Prancis dan Belgia, yang padahal sangat mengandalkan pembayaran tersebut untuk rekonstruksi ekonomi negara mereka, memilih untuk mengambil tindakan ekstrim dengan mengirim pasukannya untuk menduduki Ruhr, sebuah kawasan industri yang cukup kaya di Jerman. Hyperinflasi di Jerman sendiri mencapai puncaknya dengan nilai tukar yang mencengangkan, di mana $1 pada tahun 1914 yang semula bernilai sekitar 4 mark, kini diperdagangkan dengan harga yang tak terbayangkan, hingga mencapai 4.200 juta mark pada November 1923. Keadaan semakin parah dengan nominal mata uang kertas yang kala itu menjadi kurang berharga, bahkan bila dibandingkan dengan bahan baku kertas yang digunakan untuk mencetaknya. Di tengah krisis ini, Amerika Serikat dan Inggris mencoba untuk menemukan solusi yang tepat. Mereka mengusulkan rencana untuk menyesuaikan hutang Jerman dan memberikan kredit lunak sehingga negara tersebut dapat menghidupkan kembali perekonomiannya. Amerika Serikat kemudian memberikan pinjaman kepada Jerman.
yang pada gilirannya melanjutkan pembayaran ganti rugi kepada para pemenang Perang Dunia ke-1. Situasi ini tentu saja menciptakan dinamika rumit dalam struktur hutang dan kredit global secara kontinu. Sebagai tulang punggung perekonomian dunia, Amerika Serikat kala itu juga mulai memegang peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian internasional. Pasca 1 tahun reformasi keuangannya, Jerman mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ketegangan dalam negeri pun mulai mereda, dan negara ini bahkan diterima sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1926. Di saat bersamaan, perekonomian global sedang dalam masa boomingnya, dengan Amerika Serikat memimpin di posisi terdepan. Melimpahnya produksi bahan mentah kala itu turut disertai dengan masifnya perkembangan pekerjaan jalur perakitan di pabrik-pabrik nasional. Alhasil, fase ini mempercepat hasil produksi barang dengan signifikan sehingga berhasil menurunkan harga pasar dan mengawali era kejayaan dari konsumsi produk massal di seluruh dunia. Sayangnya, fase ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Bahkan di Italia, skenario politik yang berbeda justru terjadi lebih kompleks. Partai fasis yang dipimpin oleh Benito Mussolini berhasil meraih kekuasaan politik dengan cara melarang semua partai politik lainnya berkuasa. Di sisi lain, New York mengalami keruntuhan Wall Street yang pertama di tahun 1929, sehingga mengakibatkan krisis ekonomi global terparah pada abad ke-20 kala itu. Meskipun imbasnya bersifat global, namun Jerman kembali menjadi salah satu negara yang paling terkena dampak paling parah. Tingkat pengangguran di Jerman mencapai 30% dan diiringi dengan angka kemiskinan yang melonjak. Sebenarnya, pemerintahan yang berkuasa kala itu di Jerman turut bertanggung jawab atas memburuknya ekonomi di abad 20 melalui penciptaan lingkungan politik yang nantinya memicu pemikiran ekstrim dalam hal ideologi. Misalnya dalam pemilihan legislatif tahun 1932, ketika sayap kanan NSDAP atau yang lebih dikenal sebagai Partai Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler berhasil menangkan suara mayoritas. Hitler segera menempatkan dirinya sebagai kepala pemerintahan tertinggi dan rezimnya juga menghapus semua bentuk partai oposisi, termasuk dengan mengukuhkan kekuasaannya sebagai seorang diktator tunggal. Setelah Adolf Hitler mengamankan posisinya sebagai pemimpin tertinggi, Republik Weimar pun secara resmi digantikan oleh Third Reich, dengan tujuan besar Hitler untuk menjatuhkan rakyat Jerman yang dianggapnya sebagai ras yang paling unggul. Adolf Hitler juga mengumumkan niatnya untuk membatalkan perjanjian Versailles, menghapus kelompok Yahudi dan Marxis di wilayahnya, serta menarik Jerman dari afiliasi Liga Bangsa-Bangsa. Keputusan ini diambil tanpa banyak protes berarti dari Prancis dan Inggris, yang pada saat itu juga sedang berada dalam situasi ekonomi kurang baik. Nah, Hitler sendiri melihat peluang ini sebagai momen untuk membangkitkan kembali industri militer Jerman dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama pemerintahan Partai Nazi, selain fokus pada pembangunan infrastruktur sipil, terjadi penyerapan tenaga kerja yang besar untuk proyek-proyek militer dalam skala yang masif. Pembangunan militer yang cepat di Jerman memicu bangkitnya industri persenjataan yang sebelumnya mengalami stagnasi. Dampaknya tidak hanya terasa dalam sektor militer, tetapi juga merangsang pertumbuhan industri terkait seperti industri baja, pembuatan pesawat terbang, dan kapal selam selama era Nazi. Industri senjata menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi antara tahun 1933 dan 1938. Meskipun program persenjataan dimulai segera setelah Adolf Hitler berkuasa, pengumuman resmi baru dilakukan pada tahun 1935. Pada tahun 1933, anggaran sebesar 3,5 miliar mark dialokasikan untuk produksi tank, pesawat terbang, dan kapal, di mana jumlah tersebut meningkat pesat menjadi 26 miliar mark pada tahun 1939. Di tahun 1935, Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini mulai menerapkan kebijakan ekspansi kolonial dengan menyerang Abyssinia atau Ethiopia, sebuah negara merdeka yang juga merupakan anggota Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun pasukan Italia berhasil menduduki ibu kota Abyssinia, perlawanan dari mereka terus berlanjut, dan Kaisar Abyssinia yang diasingkan pun menolak untuk menandatangani gencatan senjata. Di Spanyol, perang saudara meletus antara Partai Republik dan kaum nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco. Dalam konteks ini, Italia dan Jerman justru membentuk poros Roma-Berlin dengan tujuan untuk memperkuat hubungan mereka di konstelasi politik luar negeri. Selain itu, Jerman juga menjalin aliansi dengan Jepang yang telah menginvasi Manchuria pada tahun 1931. Pada tahun 1939, Jerman menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Uni Soviet dan mengamankan perbatasan timur Jerman dengan membuka jalan bagi invasi bersama dua negara tersebut ke Polandia. Sementara itu, Jepang dalam usahanya untuk memperluas kekuasaan di Asia juga melancarkan serangan mendadak ke pangkalan udara Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Tindakan ini memaksa Amerika Serikat untuk bergabung dengan afiliasi pihak sekutu dan memulai perang di Front Pasifik Raya. Jepang berhasil meraih kemenangan awal di Asia Tenggara kala itu, dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya militer Amerika Serikat. Dengan demikian, Perang Dunia II lalu berkembang menjadi konflik global yang melibatkan berbagai kebijakan ekspansionis yang diiringi oleh kekejaman di berbagai front perang. Jepang, yang berambisi memperluas kekuasaannya di Asia, memanfaatkan perang saudara di Tiongkok dengan melancarkan serangan dan menyatakan perang terhadap negara tersebut.
Jepang berhasil menduduki wilayah mereka dan melakukan kekejaman terhadap penduduk Manchuria. Di Austria, Partai Nazi berhasil mengambil alih kekuasaan wilayahnya setelah memberikan tekanan militer kuat di sana. Pada saat yang sama, Hitler mengejar okupasi daerah Sudetenland, yang merupakan bagian dari Cekoslovakia yang dihuni oleh mayoritas penduduk Jerman. Prancis dan Inggris sendiri memilih untuk tidak terlibat langsung dalam konflik ini dengan tidak merespon invasi militer tersebut. Hanya saja, Jerman melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Inggris dan Prancis setelah menginvasi seluruh negara Cekoslovakia. Slovakia dijadikan sebagai negara satelit Jerman, sementara Hongaria membentuk aliansi politik terpisah dengannya. Kemudian, Hitler mengarahkan perhatiannya pada okupasi wilayah di Polandia. Hitler memberikan ultimatum yang sayangnya ditolak oleh Polandia. Nah, dari titik inilah, Prancis dan Inggris menyatakan dukungannya terhadap Polandia sehingga memicu dimulainya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia secara mendadak. Strategi Blitzkrieg Jerman yang mencakup pengerahan pesawat terbang, tank, dan artileri berhasil membawa kemenangan cepat atas pasukan Polandia yang saat itu belum bersiap sepenuhnya. Meskipun pasukan Jerman sempat mengalihkan fokusnya hanya di front timur saja, namun pihak sekutu tidak memanfaatkan momen ini dengan tetap bertahan di perbatasan mereka. Sebaliknya, Uni Soviet sesuai dengan fakta Molotov-Ribbentrop yang mereka tanda tangani bersama Jerman, memanfaatkan kekacauan tersebut dengan menginvasi Polandia dari wilayah timur. Kedua kekuatan ini secara efektif berhasil membagi Polandia menjadi dua wilayah kekuasaan dan memaksa tunduk pada kebijakan Uni Soviet dan Jerman. Uni Soviet kemudian memutuskan untuk menargetkan Finlandia ketika negara tersebut menolak perundingan perbatasan, yang tentu saja dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Leningrad. Invasi Soviet ke Finlandia lalu menyebabkan konflik Winter War yang cukup intens, meskipun Finlandia dengan gigih berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Kemenangan tentu dibayar mahal oleh Finlandia, sebab mereka harus merelakan sejumlah wilayahnya kepada Uni Soviet. Peristiwa-peristiwa ini adalah gencatan awal yang lalu membentuk landasan jauh lebih dalam perkembangan Perang Dunia II hingga tahun 1945. Situasi ini menciptakan dinamika geopolitik yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai kekuatan besar di dalamnya. Konsekuensi dari invasi dan pendudukan terhadap negara-negara Eropa Timur menjadi cikal bakal bagi pertempuran lebih sengit dan memberi perubahan signifikan dalam tatanan dunia pada saat itu. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!